勘弁してくれよ。6人。いや、急に。牧村、手伝おうか。大丈夫だ。本当に大丈夫Di Jepang saat ini banyak insiden aneh terjadi, khususnya di daerah distrik Shinjuku, Tokyo. Menurut pemberitaan media, keanehan itu terjadi ketika tiba-tiba orang-orang berubah menjadi sangat beringas dan tak terkendali, mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Bahkan yang lebih gila lagi, orang-orang itu tiba-tiba naik ke atas gedung lalu lompat dari ketinggian 20 meter. Namun, orang-orang itu tidak mati. Mereka malah kabur hingga membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mencari informasi yang pasti dengan apa yang sedang terjadi di kota ini. Namun, meskipun berita-berita itu membuat suasana di distrik Shinjuku agak mencekam, tetapi rumor di internet tentang adanya City Hunter membuat orang-orang tidak terlalu mencemaskan pemberitaan tersebut. Karena menurut rumor, City Hunter adalah sebuah agen yang sangat melegenda dan kuat, yang bertugas mencari orang hilang dan juga membasmi kejahatan yang ada di kota itu. City Hunter akan bekerja melalui pesan yang ditulis oleh orang-orang pada sebuah papan bertuliskan XYZ dan akan menangani kasus apapun. Seorang pria bernama Ryo Saeba, sang City Hunter, terlihat di atap gedung sedang mengawasi pergerakan beberapa orang di salah satu gedung yang ada di sana. Ryo mendapatkan tugas dari kliennya untuk mencari keberadaan adiknya yang menghilang beberapa hari yang lalu. Dia sangat tergila-gila dengan semua wanita. Apalagi kalau kliennya itu mempunyai tubuh yang indah, pasti dia tidak akan menolak permintaannya. Dalam melakukan tugasnya, Ryo bekerja sama dengan seorang mantan polisi bernama Hideyuki Makimura. Setelah Ryo berhasil masuk ke dalam ruangan salah satu gedung itu, dia lalu menghajar orang-orang di sana dengan kemampuan bela dirinya untuk menyelamatkan seorang gadis muda bernama Kurumi, adik dari Ayame, seorang wanita yang telah menyewanya untuk mencari keberadaan adiknya yang menghilang. Setelah menghabisi orang-orang itu, Ryo berniat untuk membawa Kurumi bersamanya. Namun nampaknya Kurumi seperti ketakutan dan malah kabur dari tempat itu. Ryo lalu mengabari Makimura kalau target mereka telah kabur melarikan diri. Oi, Makimura! Targetが逃げた! Namun, dalam pencarian mereka berdua terhadap Kurumi, tiba-tiba beberapa orang yang ternyata satu gerombolan dengan orang-orang yang membawa Kurumi mengepung mereka berdua dan berniat untuk menghajar Ryo dan juga Makimura. 勘弁してくれよ。6人。いや、急に。牧村、手伝おうか。大丈夫だ。本当に大丈夫Meskipun Makimura tidak mempunyai kemampuan bela diri yang hebat seperti Ryo, tetapi nyatanya dia tetap berusaha untuk ikut melawan mereka. Kurumi yang melihat mereka berdua disibukkan dengan orang-orang yang telah menculik dia, seperti mempunyai kesempatan untuk lari dari tempat itu. Namun, Ryo dan Makimura yang mengetahui kalau Kurumi berusaha kabur dari mereka, berusaha untuk mengajarnya lagi. はあいつどうやってそのまま行ってくれ。俺は車を回す。プラン C だ。了解。Sebenarnya, Makimura telah mempunyai janji kepada adiknya untuk makan malam bersama di sebuah restoran merayakan ulang tahun adiknya itu. Namun, karena saat ini dia disibukkan dengan tugas dari kliennya, dia meminta Kaori untuk menunggunya di restoran dan akan segera datang setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Mereka berdua pun berhasil mengepung Kuromi dan menjelaskan tujuan mereka di sana adalah atas perintah kakaknya untuk mencarinya. Namun tiba-tiba tubuh Kurumi seperti bereaksi dan mengeluarkan kekuatan yang membuatnya bisa melarikan diri dari kepungan mereka berdua. Makimura mengambil 2 tabung sampel kecil berisi cairan yang telah dijatuhkan oleh Kurumi dan sepertinya dia mengetahui tentang apa sebenarnya itu. Namun ketika mereka berdua mencoba untuk mengejarnya lagi, seorang polisi wanita bernama Saeko Nogami menghentikan mereka berdua. Saeko berada di sana karena dia mendapatkan laporan tentang adanya kekacauan yang telah disebabkan oleh mereka di distrik Shinjuku. Apalagi mereka berdua berurusan dengan salah satu gangster berbahaya di sana bernama Akutsu. Saeko agak kesal dengan mereka berdua, karena akhir-akhir ini dia sedang disibukkan dengan beberapa kasus orang mengamuk di kota ini. Malah mereka berdua ikut berbuat kekacauan di sini. Deputi kepolisian Akitaka itu juga tiba di sana dan berniat untuk membawa mereka berdua ke kantor polisi. Namun Saeko mencegahnya, karena dia hanya menanyai mereka yang tak sengaja berada di tempat ini. Mereka berdua pun lalu menuju ke restoran tempat di mana Kaori berada. Selama perjalanan, mereka bertanya-tanya, kenapa Kurumi lari dari mereka? Padahal mereka sudah mengutarakan tujuan mereka menyelamatkannya. Nampaknya si Kurumi itu adalah seorang cosplayer kostum yang cukup terkenal dengan mempunyai 30.000 pengikut di sosial medianya. Tapi alasan mengapa dia berusaha kabur dari mereka itu masih tanda tanya. Sampailah mereka berdua di restoran itu dan Ryo mengatakan kalau lebih baik dia mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenarannya saat ini. Karena Makimura telah berjanji kepada ayahnya yang telah meninggal kalau Makimura harus berterus terang tentang siapa Kaori sebenarnya. Makimura meminta maaf karena telah datang terlambat karena dia harus mencari anjing yang hilang milik lainnya. Namun sebenarnya Kaori mengetahui tentang pekerjaan yang dia lakukan bersama dengan Ryo, tetapi dia tidak mengetahui persis detailnya seperti apa. Kaori sebenarnya tidak menyukai kalau kakaknya itu harus melakukan pekerjaan berbahaya bersama Ryo, tetapi Makimura mengatakan kalau pekerjaan yang dia lakukan sama sekali tidak berbahaya dibandingkan dulu saat dia berada di kepolisian. Makimura juga tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk adiknya dan mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dia katakan. Namun tiba-tiba truk itu sengaja menabrak restoran itu dan berniat untuk membunuh Makimura. Terlihat sang pengemudi itu juga mempunyai jaringan otot syaraf seperti halnya milik Kurumi. Dia yang melihat Makimura masih hidup lalu mendatanginya dan berusaha untuk membunuh Makimura. Ryo pun kembali ke restoran itu karena mempunyai feeling yang tidak enak dan sangat terkejut setelah melihat adanya sebuah truk menabrak restoran itu. Sebelum Makimura memejamkan matanya, dia memberikan 2 sampel cairan itu kepada Ryo dan berpesan untuk menjaga Kaori. Seiko dan Ito melihat rekaman CCTV tempat kejadian Makimura mati dan melihat kalau Makimura telah memberikan sesuatu kepada Ryo sebelum dia meninggal. Mereka juga tidak menyangka kalau kasus yang sama kembali terjadi dan sama seperti sebelumnya, orang-orang itu hilang kendali dan kemampuan fisik mereka meningkat drastis. Seiko menduga kalau ini disebabkan oleh obat, namun dia tidak tahu siapa dalangnya dan untuk apa semua ini. Namun Ito berpikiran lain, kalau andai saja Makimura tidak keluar dari kepolisian dan berkumpul dengan berandalan Ryo, dia tidak akan mati. Lebih baik mereka fokus untuk mencari Ryo dan mencari bukti atas keterlibatannya di tempat kejadian perkara. Kaori pun tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah kehilangan kakaknya di depan matanya. Dia pun berencana untuk mencari Ryo di tempat hiburan malam karena yang dia tahu kalau Ryo sangatlah mesum dan suka berlama-lama di tempat ini. Kaori mengatakan apakah dia tidak membaca pesannya di papan tulis miliknya itu?
karena dia telah menuliskan pesan dan akan menyewanya untuk mencari tahu pembunuh kakaknya dan mengapa mereka melakukan itu. Apakah dia tidak bersedih setelah kehilangan partner rekan kerjanya? Atau apakah dia tidak merasa bertanggung jawab atas kematian kakaknya? Bantu dia menyelidiki kasus ini dan membalaskan dendam kematian kakaknya. Namun sepertinya Ryo tidak mau memikirkan hal itu dan meminta Kaori untuk tidak menemuinya lagi. Kaori pun tidak menyerah begitu saja. Bahkan dia mendatangi kediaman Ryo keesokan harinya. Dia mencoba untuk mencari petunjuk ataupun hal lainnya di sana. Karena Kaori merasa kalau di tempat ini dia bisa menemukan petunjuk tentang kakaknya. Ryo mengatakan kalau ini adalah pistol milik kakaknya dan ini adalah dunianya dan kau tidak pantas berada di tempat ini demi kebaikanmu sendiri. これが兄貴がいた世界だ。お前が踏み込んでいい場所じゃない。 Sementara di salah satu sudut kota itu, Seiko mendatangi tempat kejadian perkara karena ditemukan seorang pria mati dengan ciri-ciri yang sama seperti beberapa kasus yang dia tangani. Terlihat juga Kimura berada di tempat itu, memantau dan melihat kejadian yang ada di sana. Kaori pun masih berusaha untuk mengikuti kemanapun Ryo pergi, dan tentunya hal itu sangat membuat Ryo kesal karena dia sudah mengatakan untuk tidak mengikutinya atau menyelidiki tentang kematian kakaknya. Namun karena Kaori terlihat masih ngeyel, Ryo pun lalu menunjukkan dunianya yang ingin dia ketahui. Selain menjadi seorang agen rahasia, terkenalnya Ryo di wilayah itu karena dia juga adalah seorang penari mopori yang sangat terkenal di klub hiburan malam. Setelah pertunjukan itu pun, dia berusaha untuk kabur dari pandangan Kaori. Namun Kaori yang mengetahui akal bulusnya segera menyadari itu yang kemudian mengejarnya. Akhirnya, kegigihan Kaori membuat Ryo luluh dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu, tempatnya berkumpul orang-orang kelas atas yang ingin berjudi. Dan tempat itu dikelola oleh gangster paling berbahaya dan besar Akutsu. Geng Akutsu dipimpin oleh Isao Hazume, yang kemudian mendapatkan laporan dari bawahannya kalau orang yang datang ke tempat ini adalah orang yang telah membawa gadis itu dan menghajar mereka semua. Namun kaki kanan Isao malah menghajar seluruh anak buahnya, karena orang yang telah menghajar mereka adalah orang yang paling dihormati oleh pimpinan mereka. Isao meminta maaf karena anak buahnya telah berbuat onar dengannya, dan setelah anak buahnya mengetahui siapa Ryo sebenarnya, mereka pun ketakutan mendengar namanya karena tidak menyangka bisa berhadapan dengan sang legenda di kota ini. Ryo pun mengatakan tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk mencari informasi tentang kematian Makimura. Apakah ada yang dia sembunyikan darinya? Isao pun turut berduka atas kematian rekannya, namun dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Kekacauan yang ada di kota ini disebabkan oleh orang-orang yang tiba-tiba mempunyai kekuatan fisik yang sangat besar. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang kabur dari rumah dan juga gelandangan. Mereka menghilang sebentar, lalu muncul kembali, mengamuk dan mati di jalanan. Dan itulah yang juga terjadi pada pria yang telah membunuh Makimura. Gadis yang sedang dia cari bernama Kurumi. Dari semua orang yang hilang, hanya gadis itu yang kembali dengan waras. Jadi mereka berpikir gadis itu bisa memberitahu mereka dalam masalah ini dan tempat mereka bersembunyi. Lalu kalian berdua mendadak datang sebelum kami sempat bertanya kepadanya. Isao lalu meminta Ryo untuk menyelesaikan masalah ini kepadanya saja, dan dia akan membagikan informasi akurat sebagai petunjuk kasus ini. Informasi yang hanya dia tahu saat ini, Kurumi tinggal di daerah Toyoko. Sepulangnya dari sana, mereka berdua lalu segera menuju daerah Toyoko untuk mencari di mana keberadaan Kurumi. Setelah beberapa saat mencari, mereka berdua pun menemukan keberadaannya di sana. Namun, karena Kurumi masih trauma dengan segala kejadian yang telah menimpa dirinya, dia memilih untuk kabur dari mereka. Di dalam klub malam itu, seorang laki-laki bertubuh besar mencoba untuk menahannya dan berusaha untuk menembaknya. Namun, Ryo yang mengetahui hal itu mencoba untuk menyelamatkannya dengan segala kemampuan menembak yang dia miliki. Kaori pun mengejar Kurumi yang masih berusaha lari dari mereka. Namun tiba-tiba dia terjatuh pingsan karena lelah dengan semua yang sedang terjadi pada dirinya.
Kurumi pun terbangun dari pingsannya dan terkejut dengan keberadaannya yang sekarang ada di tempat Ryo. Dia pun masih berusaha untuk lari dari sana. Namun Ryo mengatakan kalau lebih baik dia beristirahat lebih dulu, karena yang lebih penting adalah tugas dari kakaknya untuk mencarinya telah selesai. Kurumi pun terkejut akan hal itu, karena dia tak punya kakak dan dia hanyalah seorang gadis yang tinggal sendirian di kota ini. Mendengar itu, Ryo pun sangat marah karena bisa-bisanya dia tertipu oleh seorang wanita berdada indah. Ryo lalu menunjukkan benda yang sempat dijatuhkan oleh Kurumi saat dia dan rekannya mengejarnya. Kurumi pun lalu bercerita kalau temannya, Kento, tiba-tiba menghilang dan dia mencoba untuk mencarinya. Namun dia malah diculik dan disuntikkan sesuatu oleh orang-orang itu dan kemudian dia pingsan. Setelah dia terbangun, dia mencoba untuk kabur dan membawa barang ini sebagai bukti. Tetapi karena dia terlalu takut untuk melapor ke polisi, dia memilih untuk bersembunyi dari lingkungan sekitarnya. Ryo pun meminta Kurumi untuk sementara tinggal di tempat ini, dan dia akan menjamin kalau dirinya akan aman selama dia berada di tempat ini. Di sebuah tempat, dua orang yang berusaha menangkap Kurumi menghadap bos mereka. Mereka meminta kesempatan lagi untuk menyelesaikan tugas mereka dan membawa Kurumi di hadapan bosnya. Bosnya mengatakan kalau mereka telah mendapatkan tekanan dari markas dan pastikan kalau kalian membawakanku potongan terakhir itu. Kalau tidak, kalian akan bernasib sama dengan yang lainnya, karena sangat mudah membunuh kalian dengan sekali tombol yang dia miliki. Ryo pun menemui Saeko di suatu tempat dan menanyakan tentang benda apa yang dia kirimkan untuknya. Saeko mengatakan kalau sampel cairan itu sama dengan sampel dari tubuh para tersangka, termasuk pria yang membunuh Makimura. Cairan itu merangsang otak selama beberapa hari yang kemudian meningkatkan kekuatan otot secara ekstrim. Namun di saat efeknya hilang, mereka akan mati. Obat itu pernah digunakan saat perang dan orang-orang menyebutnya debu malaikat. Saeko tidak mengetahui kalau ternyata riset untuk pengembangan obat ini telah dilanjutkan oleh seseorang. Mungkin mereka sengaja menyebabkan insiden di Shinjuku agar para orang-orang penting mengetahui hal tersebut dan mau membeli obat ini, yang tentu saja bisa menyebabkan perang. Jika efek sampingnya bisa dihapus, itu akan jadi senjata yang paling mematikan di seluruh dunia. Namun, saat ini hanyalah Kurumi yang bisa menoleransi efek dari obat itu, jadi mereka berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Saeko menambahkan, kalau sebenarnya kejadian serupa pernah terjadi 20 tahun yang lalu di Jepang, dan pria yang telah mengamuk dan menyerang polisi itu ditembak dan dibunuh oleh ayah Makimura, yang kemudian mengadopsi putri pria itu, Kaori. Dan ternyata selama ini Makimura sudah menyelidiki obat itu selama bertahun-tahun sendirian. Ryo pun kembali ke rumahnya dan melihat Kurumi yang begitu imut dan seksi memakai kostum cosplay, sama seperti ketika dia melihatnya di media sosial. Kurumi mempunyai panggilan imut di media sosialnya yaitu Susu. Kurumi mencoba merayu Ryo dan ingin meminta bantuannya. Dia ingin berpartisipasi dalam acara brand besar kostum Lore besok, sebuah brand kosmetik yang paling populer saat ini. Dia ingin Ryo melindunginya karena adanya ajakan menjadi brand ambassador kosmetik itu. Namun meskipun Ryo sangat tergoda dengan tubuh seksi yang Kurumi miliki, tetapi kenyataannya dia tidak mengizinkan Kurumi untuk keluar dari rumahnya. Karena saat ini ada sebuah organisasi jahat yang tengah mengincarnya. Kaori berusaha juga untuk meyakinkan Ryo karena peluang seperti ini sekali seumur hidup. Dan dia juga akan ikut membantu menjaga Kurumi dari orang-orang yang berusaha menculiknya. Kurumi pun mengatakan jika memang Ryo tidak mau untuk menjaganya, dia tetap akan keluar dari rumah ini dan menuju tempat itu. Meskipun dia harus mati karena hal seperti ini sudah sangat lama dia inginkan. Ryo pun yang tak tahan dengan semua ini akhirnya menuruti permintaan mereka berdua. Terlihat sang CEO Lore, Tsukino Seta, sedang diwawancara oleh media yang banyak memujinya tentang kepemimpinannya di perusahaan yang dia buat. Dan di acara ini, Tsukino mengatakan kalau acara yang dia buat ini mewakili konsep inti perusahaan tentang alam dan bumi, dan sengaja mengundang para cosplayer anime untuk tampil sebagai karakter itu. Ryo pun sangat senang bisa berada di sana dan bisa melihat banyak gadis-gadis Mokori idamannya. Tak lupa, Kurumi mengucapkan terima kasih kepada Ryo karena telah mau menjaganya. Kaori pun juga terlihat memakai kostum anime sebagai syarat dari Ryo kalau mau menjaga Kurumi. Tsukino lalu bertemu dengan Kurumi yang banyak dikenal dengan sebutan Susu. Dia mengatakan kalau dia adalah penggemar beratnya dan memohon kepada stafnya agar Kurumi datang ke acara yang dia buat. Ryo pun tiba-tiba berada di sana untuk memperkenalkan dirinya kepada Tsukino kalau dia adalah manajer dari Kurumi. Acara itu pun dimulai dalam rangka peluncuran produk baru dari Lore. Terlihat juga dua orang pembunuh dari Union datang ke tempat itu. Di saat Kurumi sedang menari-nari di atas panggung, Ryo pun mencoba mencegah beberapa fotografer yang akan memfoto Kurumi. Namun sebenarnya dia menyadari kalau seorang dari Union sedang mencoba untuk melumpuhkan Kurumi dari atas panggung.
Ayame pun menghadang pelarian Ryo, dan ternyata wanita yang mengaku sebagai kakak Kurumi dan menyewanya adalah dirinya. Dia pun mulai menyerang Ryo, dan Kaori ditugaskan Ryo untuk membawa Kurumi pergi dari tempat itu. Mereka berdua pun bertemu dengan Tsukino dan juga Ito yang kebetulan berada di sana. Kaori yang mengetahui kalau itu adalah seorang polisi memintanya untuk melindungi Kurumi, sementara dia akan kembali lagi ke panggung itu untuk membantu Ryo. Meskipun ada seorang sniper yang juga mengincarnya dari atas gedung itu, Ryo masih sanggup untuk meladeni mereka berdua. Namun ketika Kaori mencoba untuk membantunya, itu malah membuat Ryo kehilangan fokus untuk juga menyelamatkannya, sehingga dia terserempet peluru yang mengincar Kaori. Ayame lalu meminta Scorpio untuk pergi dari sana, karena target mereka sudah tidak berada di sana. Namun, Ryo tidak akan membiarkan Ayame untuk keluar dari sana begitu saja. Ayame pun pingsan karena Ryo diam-diam berhasil menusukkan peluru bius itu di tubuhnya. Ryo bertanya kepada Kaori, di manakah Kurumi berada? Dia mengatakan kalau Kurumi bersama dengan polisi, namun dia lupa bertanya siapakah namanya. Saeko yang telah sampai di sana bertanya kepada Kaori, apakah dia yakin kalau polisi yang sudah membawa pergi Kurumi. Kaori meyakinkannya kalau polisi itu menunjukkan rencana miliknya, namun dia lupa untuk bertanya namanya. Saeko pun lalu membawa Ayame menuju ke kantor polisi untuk mengintegrasinya secara lanjut di sana. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba tubuh Ayame mengejang dan kemudian perangkat otomatis yang ada di tubuhnya aktif yang kemudian meledak dan membunuhnya. Terlihat itu berada di suatu tempat dan sedang bertransaksi dengan orang-orang Union dengan menukarkan Kurumi dengan sejumlah uang. Ternyata itu selama ini bekerja untuk mereka dari balik layar dan memanfaatkan statusnya sebagai polisi agar bisa memberikan info kepada mereka. Namun nyatanya itu pun dikhianati oleh mereka dengan membunuhnya menggunakan bom yang telah dipasang di dalam koper itu. Ryo pun mendapatkan kabar dari Saeko kalau wanita yang dia bawa telah mati saat perjalanan. Wanita itu dipasangi semacam implan di tengkuknya yang bisa aktif kapan saja dan membunuhnya. Kata-kata terakhirnya sebelum mati adalah sesuatu tentang Union dan dia menemui jalan buntu untuk memecahkan kasus ini. Kaori pun meminta maaf dengan semua yang tengah terjadi. Gara-gara dia, Kurumi menghilang dan gara-gara dia juga lengannya terluka. Ryo sudah mengatakan dari awal untuk tidak ikut campur masalah ini karena dia sudah berjanji dengan mendiang kakaknya untuk menjaganya. Namun Kaori yang mendengar itu malah sedikit kecewa, karena harusnya dialah yang harus dilindungi. Kakaknya orang yang tidak peka, payah berbohong, dan mudah mabuk, tapi dia terus bilang akan melindunginya. Kaori selalu berpikir kalau dia akan melindungi kakaknya juga, namun ternyata dia malah tidak bisa berbuat apa-apa. Kurumi pun meminta Ryo untuk tidak lagi membantunya, karena dia akan berjuang sendirian. Mereka takkan lolos, baik itu pembunuh kakaknya maupun penculik Kurumi, meskipun tanpanya akan kulawan mereka. Namun setelah berpikir dan melihat keteguhan hati Kaori, Ryo pun lalu menyiapkan segalanya untuk mencari keberadaan Kurumi dan mengajak Kaori bersamanya. Kurumi pun terbangun dari pingsannya dan kini dia berada di laboratorium tempat pembuatan obat itu. Ternyata Tsukino adalah pemimpin proyek pembuatan obat terlarang itu di laboratorium miliknya dan bekerjasama dengan Union. Dia pun akhirnya menemukan racikan obat itu dalam keadaan yang sempurna dengan campuran darah milik Kurumi. Namun ternyata Ando hanya memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh Tsukino agar dia bisa menyempurnakan obat yang selama ini Union inginkan. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kurumi pergi dari tempat itu dan membunuh semua orang yang berada di sana, termasuk semua pasien uji coba di lab tersebut.
Dalam perjalanan menuju tempat Kurumi berada, Ryo mengatakan kalau dia telah memasang pelacak di anting yang dipakai oleh Kurumi. Jadi itu mengapa dia bisa mengetahui di mana keberadaannya. Ryo lalu mendapatkan telepon dari Isao dan mengatakan kalau dia tahu apa itu Union. Union adalah sebuah sindikat kejahatan yang besar dari Amerika Tengah yang menyusup ke pasar bawah tanah seluruh dunia. Lore adalah perusahaan kedok mereka di Jepang dan menginvestasikan banyak uang ke Lore. Jadi itu pasti tempat persembunyian mereka. Jika Ryo bisa kembali dari sana hidup-hidup dan menghancurkan mereka, dia akan menyewakan klub hiburan khusus untuknya. Sampailah mereka berdua di tempat itu, dan terkejutnya mereka melihat semua orang telah mati di tempat itu, termasuk sang CEO Tsukino Seta. Mereka lalu pergi ke tempat lainnya dan menemukan tempat bahan pembuatan dari obat-obatan itu. Namun tak berselang lama dari belakang, beberapa pasukan khusus bersenjata telah sampai di sana dan bersiap membunuh mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan para pasukan khusus itu, Ando pun memperlihatkan dirinya di hadapan Ryo dengan membawa Kurumi sebagai sanderanya. Ando mengatakan, kalau lebih baik Ryo bergabung dengan mereka, pasti para petinggi akan menyambutmu dengan penuh kebahagiaan, apalagi mengingat kemampuannya yang luar biasa. Namun, Ryo tidak peduli dengan semua itu, karena tujuannya ke sana hanyalah untuk balas dendam kematian dari rekannya. Ando pun lalu mengaktifkan tombol perintah untuk membangkitkan Scorpio yang sudah menjadi monster karena obat itu. Ryo meminta Kaori untuk mengejar Ando dan menyelamatkan Kurumi karena dia akan kabur menggunakan helikopter, sementara dia akan di sini mengalahkan pria monster itu. Sesampainya di hadapan Ando lalu bertanya, apakah tujuan Kaori datang ke tempat ini untuk membalaskan dendam kematian kakaknya dan juga ayahnya? Karena dulu ternyata ayahnya adalah anggota dari Union. Dulu ayahnya ingin keluar dari Union karena kau akan lahir. Maka sebab karena itu, Ando mengadukannya ke markas dan ayahnya menjadi subjek tes obat-obatan itu. Dia mengamuk dan polisi yang telah menembak ayah kandungmu hingga mati adalah ayah tirimu. Ryo pun berhasil mengalahkan Scorpio dengan menaruh granat tangan di mulutnya dan meledakkannya hingga dia mati. Terlihat juga keberadaan Saiko yang telah sampai di Lore bersama dengan para anak buahnya. Ryo yang telah sampai di tempat itu lalu menembaki pelindung kaca yang ada di sana. Di saat Ryo akan membunuhnya, tiba-tiba Kaori mengokang pistol miliknya yang kemudian mencoba untuk membunuh Ando karena dendamnya di masa lalu. Namun karena dia tidak ingin bertindak seperti apa yang sama dilakukan oleh Ando, dia pun mengurungkan niatnya tersebut. Ando yang melihat itu malah berniat menembaknya. Namun ketika dia akan menembaknya, Ryo pun juga sigap menolongnya dan mengarahkan pistolnya ke tubuh Ando yang kemudian membunuhnya. Dan sebelum film berakhir, terlihat Kurumi yang sekarang menjadi brand ambassador baru untuk kosmetik yang lainnya. Sementara, Kaoru memaksa Ryo untuk dirinya bisa tinggal di sini, karena pasti saat ini dia membutuhkan rekan baru untuk misi-misi selanjutnya. Meskipun sebenarnya Ryo tidak ingin adanya kehadiran Kaori di rumahnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!